Pada titik ini, tubuh Qin Yichan menjadi merah, dan otot-ototnya mengejang dari waktu ke waktu. Tampaknya menderita sakit yang luar biasa. Keringat baru saja meletus dan langsung menguap. Di dalam tubuhnya, True Origin terus-menerus menguap, dan True Origin di dantiannya juga berkurang selapis demi selapis. Pada saat ini, ruang tempatnya duduk menjadi agak terdistorsi, dan semacam suhu tinggi yang menakutkan terus-menerus menghilang. Di kejauhan, Bi Tianmo menatap Qin Yichan merah, dan matanya penuh keheranan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Yichan, tidak sulit untuk melihat dari ekspresinya bahwa kondisi pria ini sangat buruk. Jangan mati di sini. 10.000 apa yang bisa dilakukan orang-orang itu saat aku datang dan menggeledahku. Bi Tianmo memandang Qin Yichan dengan ekspresi khawatir, dan mau tidak mau berbisik di mulutnya. Di Qin Yichan di dalam tubuh, masih diresapi oleh suhu tinggi, dan waktu tampaknya berjalan sangat lambat di sini. Saat True Origin terus menguap, dia juga merasakan kelemahan mengalir dengan tenang. Api itu tidak terlihat begitu ganas, tapi itu sangat sombong, tidak hanya membakar asal sejati Qin Yichan, tetapi bahkan mengikis pikirannya secara bertahap. Dan begitu pikiran benar-benar terkikis, saya khawatir esensi darah akan segera mengambilnya sebagai miliknya. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya gagal untuk bergabung, tetapi juga akan terbakar hingga jiwa terbang dan terpencar. Bahkan jika orang yang menyimpan esensi darah ini tidak jahat, tetapi kekuatan garis darahnya terlalu kuat. Jika dia ingin memasukkan esensi darah yang sombong seperti itu, dia secara alami harus menanggung bahaya dari orang biasa yang tak terbayangkan. Dalam konfrontasi ini, kesadaran Qin Yichan semakin kabur, tetapi dia masih menyimpan jejak dan ketenangan roh. Karena dia tahu bahwa begitu kesadarannya terkikis, maka apa yang harus dia bayar harganya hampir menghancurkan. Dia tidak mampu membayar harga ini. Karena dia juga berjanji akan mengambil angin 1000 salju, semangat kecil. Pada saat yang sama, dia menerima 10.000 Taoisme dan warisan orang suci agung, dan juga memikul tugas untuk merevitalisasi ras manusia. Dia tidak bisa berhenti di sini. Seiring dengan surutnya waktu, Qin Yichan di dalam tubuhnya benar-benar terdistorsi karena suhu tinggi, dan kabut putih yang menguap dari True Origin, meresap ke dalam tubuhnya. Di laut kesadaran Qin Yichan, kekuatan roh duduk dengan tenang. Penjahat spirit power ini tampaknya menjadi jauh lebih suram dibandingkan masa lalu. Pada saat ini, Qin Yichan bahkan tidak bisa merasakan gangguan dari luar, tetapi dalam ambiguitas ini, dia selalu mempertahankan jejak kejelasan. Poin itu jelas, di bawah erosi api yang menguasai, seperti sampan di lautan yang mengamuk, disertai pasang surut ombak, sepertinya akan ditumbangkan kapan saja, tetapi tidak pernah jatuh. Menghadapi api sombong semacam itu, Qin Yichan berangsur-angsur berubah dari represi semacam itu, dan mulai berubah menjadi posisi bertahan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan serangan balik. Dan satu-satunya kepercayaannya adalah tekadnya yang gigih, yang tidak akan mudah menyerah setelah 1000 palu, 100 perbaikan. Dia tahu bahwa dalam konfrontasi semacam ini, siapapun yang bisa bertahan lebih lama, jenis kemenangan akan menjadi milik siapa. Namun, Qin Yichan masih meremehkan hegemoni esensi darah ini. Konsep waktu sepertinya sudah dilupakan oleh Qin Yichan. Dia hanya bisa mengandalkan jejak dan ketenangan untuk mengingat. Dia sepertinya telah menghabiskan waktu yang lama, seolah-olah telah melewati 1000 tahun. Dalam jangka waktu yang tampaknya lama ini, kecerdasan Qin Yichan juga mulai menjadi bingung. Pada akhirnya, dia tenggelam dalam kebingungan itu dan tidak bisa bangun. Apa yang saya lakukan? Penanaman. Apakah saya gagal? Sangat lelah. Aku ingin tidur seperti ini. Kadang-kadang, bisikan bingung datang dari kesadaran samar, yang membuat kesadaran Qin Yichan melayang di bawah erosi, dan saya tidak tahu kapan itu akan tertelan sepenuhnya. Di kejauhan, mata Bi Tiandevil penuh ketegangan dan serius menatap Qin Yichan. Pada saat ini, ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Melalui ruang bengkok itu, dia bisa melihat bahwa rasa sakit di wajah Qin Yichan telah menghilang, dan itu tampaknya menjadi warna yang membingungkan. Warna bingung ini tidak hanya membuat Bi Tian menarik napas lega, tetapi membuatnya semakin khawatir. Ia telah berkultivasi hingga tahap ini hari ini, dan telah datang selangkah demi selangkah. Juga sangat jelas tentang bahaya di sepanjang jalan. Dalam hal ini, jika Qin Yichan terus bingung, saya khawatir dia akan dikalahkan oleh Heart Demon dan tidak bisa bangun. Tentu saja, apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa ini sama sekali bukan Heart Demon, tapi yang sombong dari Bloodline Dewa. Esensi darah yang disempurnakan oleh Qin Yichan adalah aliran senior klan Phoenix. Sebagai ras tingkat dewa, meskipun disetujui, tidak mudah untuk ingin sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah itu. Hei, nak, jangan mati di sini. Bisakah kamu sedikit ceria? Pikirkan anak istrimu, pikirkan tentang rasmu. Anak selembut itu seharusnya belum punya anak istri. Dia dikejar oleh lebih dari 1000 peringkat suci, dan Anda ingin datang ke balapan Anda dan telah diseret oleh Anda. Bi Tianmo terus mengaum. Ia tahu bahwa dalam kasus ini,
ia tidak boleh terburu-buru membantu. Jika tidak, kemungkinan besar akan menyakiti Qin Yichen. Dengan cemas, itu hanya bisa berteriak melalui kata-kata. Di antara teriakan-teriakan ini, tampaknya ada sedikit fluktuasi dalam kecerdasan Qin Yichen yang samar-samar. Dan pada titik terdalam itu, sepertinya ada suara yang datang dengan tenang. Suara itu sangat jauh, tapi sangat menginspirasi. Aku berjanji padanya untuk membawanya kembali kepadaku. Saya berjanji pada Xiao Linger untuk membawanya ke ibu. Saya berjanji untuk mengorbankan orang suci agung. Saya ingin membuat ras manusia berdiri tegak di 10.000 benua. Bebas dari intimidasi oleh 10.000 orang. Langkahku, bagaimana aku bisa tinggal di sini? Tidak peduli apa ras bloodline kamu, kamu harus dimakan olehku dengan jujur di dalam tubuh. Dengan suara teriakan terakhir, sepertinya ada seekor naga melolong di dalam tubuh Qin Yichen. Riak-beriak di kedalaman jiwanya. Jejak dan ketenangan di orang bijak ternyata ada di sini tiba-tiba menyebar, menempati seluruh jiwa. Warna bingung itu juga tersapu saat ini. Tubuh kekuatan roh di laut kesadarannya telah menutup matanya dengan erat dan tiba-tiba terbuka. Pikirannya, diam-diam mengamati nyala api yang bermasalah melalui kabut putih yang naik di dalam tubuh. Segera pikirannya bergerak, dan kemauan yang kuat keluar. Tiba-tiba, True Origin yang tertinggal di dantiannya bersiul, seperti embusan angin, bertiup di sekujur tubuhnya. Di bawah embusan angin ini, nyala api yang tak tertandingi tiba-tiba menghilang. Melihat darah yang tenang, wajah Qin Yichen secara bertahap muncul senyum tipis.